Yang jenis berkembang itu tipe A, dia virus influenza itu ada dua, tipe A dan tipe B. Dan yang tipe A ini ada strainnya. Jadi kalau merek utamanya kayak mobil itu Toyota. Nah, yang sedang berkembang ini merek salah satu seri dari Toyota itu. Avanza, Kayak Altis, kayak Corolla gitu ya. Veloz. Jadi yang sedang berkembang sekarang ini yang jenis yang ganasnya. Alphard. Nah, untuk kalau kita sudah terinfeksi, nah itu yang parah. Kalau badan kita tidak kuat menghadapinya, nah itu dia bisa menyebar kemana-mana dan bisa mengganggu sistem di badan kita sehingga jadi berat kita. Sementara virus ini dia tidak bisa dibunuh dengan obat-obat. Kalau membunuhnya, kalau kita udah kena, ya induknya dibunuh, barunya satu mati. Itu yang payahnya awak, ya kan? Awak nyuih baru dia datang jauh ke ya arisan MKCD. Jadi mau tidak mau memang kita harus bersiap-siap yang belum kena. Nah, bersiap-siaplah, cukup lalu makan yang bergizi. Kemudian, nah, ingat dulu waktu zaman COVID ada istilah 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu tujuannya adalah menghindari supaya virus itu tidak singgah ke kita. Ya, karena virus itu ini invalid. Tidak bisa berlari, melompat, berjalan, tidak bisa. Ini kalau ada di satu tempat, ada di meja, ini di meja aja. Cuma kan tangan awak yang gatal, ya, Wak Paci. Ya, jadi Wak Paci lengket di tangan awak. Beko ada kata-kata hidung, ada gosok-gosok. Kaiso dia napas awak masuklah ke dalam badan. Nah, kalau sudah masuk, nah itu yang parah. Sabar kita menunggunya cegah. Kalau flu biasa, insya Allah dalam 1 minggu udah sehat biasanya. Nah, virus yang ini dia lebih kuat. Dia bisa melebihi dari 1 minggu. Jadi obat-obat flu itu hanya meringankan gejala. Kita tidak bisa menghindari, artinya membasmi dengan obat-obat apapun untuk sampai saat ini. Nah, para ahli menciptakan suntikan untuk membuat zat kekebalan di badan manusia. Nah, khusus untuk flu sudah ada dijual vaksinnya, yaitu diambil bahagian daripada virus itu diolah di pabrik, kemudian dijadikan obat suntik. Nah, kalau vaksin itu disuntikkan ke badan kita, diharapkan tubuh bereaksi membentuk zat kekebalan terhadap virus yang menyerang kita suatu saat. Tetapi karena virus jenis flu ini termasuk tipe A itu, virusnya kok indah, istilahnya itu dia tidak tetap, beda kayak virus polio. Pernah dengar virus polio? Kalau kini itu anak cucu awak kan dia imunisasi polio. Nah, virus polio itu dia tetap tidak pernah berubah-ubah. Tapi kalau jenis virus flu ini yang subtipenya itu mudah berpindah-pindah keadaan, sehingga kalau kita suntikkan satu yang ada sekarang, nah itu bertahannya paling lama setahun. Dia udah, dulu dia misalnya dia ada tipenya H3N2. Nah, itu dijadikan untuk bahan imunisasi, kita disuntik dengan H3N2. Nah, itu bertahannya di dalam badan kita sebagai anti terhadap H3N2 virus.
Cuma dalam tempo setahun itu virus itu udah merubah diri, tidak lagi H3N2, jadi misalnya H1N1 atau H5N1, macam-macam jenis virusnya itu. Nah, terhadap itu zat anti yang terbentuk tidak mempan lagi, sehingga tidak efektif. Dan kata para ahli, keefektifan daripada imunisasi virus itu hanya bertahan sekitar paling lama satu tahun. Sehingga kalau lewat dari setahun, zat kekebalan yang terbentuk itu udah tidak mempan lagi. Nah, itulah makanya imunisasi dari virus flu itu tidak bisa bertahan lama seperti imunisasi yang lain-lain. Kayak polio itu diberi itu tuh dari balita sampai dia dewasa, sampai dia tua masih bertahan. Nah, jadi artinya sekarang apakah imunisasi flu itu perlu? Nah, ini tergantung. Kalau lagi sedang marak-maraknya dan kita misalnya harus besar kemungkinan terinfeksi, baik juga apalagi kita punya penyakit yang sudah menahun, darah tinggi atau sakit gula, bagus juga kita imunisasi. Yang banyak dilakukan orang yang mau pergi umroh, ya. Tapi ya itu mudah-mudahan virus yang berkembang di Arab Saudi itu bisa mempan dengan yang zat antinya yang terbentuk di badan kita. Kalau tidak, ya tidak juga efektif. Jadi artinya bahwa yang paling penting sebetulnya dari semua itu adalah pencegahan jangan sampai terinfeksi. Ya. Jadi sekarang itu kalau saya di klinik tiap hari itu pakai masker, kemudian di depan meja praktek dipasang tabir plastik jernih, sehingga pasien di sana dengan di sini walaupun dia batuk atau napasnya mengandung virus itu tertahan setidak-tidaknya. Kemudian setelah periksa pasien cuci tangan pakai sabun, ya. Di rumah baru kita cuci bersih badan kita. Sedangkan itu pun awak perlu nyonya awak kena yo, namanya sayang istri. Penyakit pun dibagi. Jadi Bapak Ibu, berapa lama endemi ini akan berlangsung itu belum tahu. Jadi masing-masing kita baiknya adalah tetap berwaspada, ya, makan yang bergizi, ekstra vitamin C untuk daya tahan tubuh kita, cukup cairan minum, ya. Kalau sudah kena, yang paling penting itu istirahat, ya, karena istirahat itu bagian daripada pengobatan infeksi virus, supaya tubuh kita tetap fokus konsentrasi hanya untuk melawan virusnya. Jadi kalau selera makan berkurang, jadi kuyan selera makan, malah kesempatan apa kanda inio age tahu kenyonya tolong kuyakan itu udah teraga itu yang biasanya nyonya orang gak itu banyak nah ulahnya minta iku tak, kalau sedang sakit mungkin dipenuhi ya. Jadi selamat datang Pak Ustadz. Nah, jadi itulah sehingga jadi tetap berhati-hati kalau kita mau memasuki tempat area publik yang ramai. Bagusnya kalau kita tidak yakin dengan kekuatan badan kita, pakai masker. Kemudian kalau kita bersalaman, nanti kalau kita pakai masker tidak megang-megang hidung dan mulut, dan sampai di rumah cuci tangan pakai sabun. Kalau kita kena flu di rumah, jangan tidur sekamar dengan orang sehat. Isolasi. Kalau ada kamar kosong berdiri tingkat 2, lalu asuram DT dulu. Ya, biarkan yang lain-lain kamar bawah. Paling kawan awak manci boleh DT ya.
Baik, tapi itu tidak lama, menjelang sehat saja. Saya kira itu karena Pak Ustadz kita sudah hadir, kita cukupkan hingga sekian. Kalau ada pertanyaan lain kali kita jawab. Ya, atau melalui WA. Ya. Kalau tidak sakit, kalau sakit ya berubat aja dulu. Ya. Datang ke klinik pramuka silakan, free. Tidak bayar konsultasi, tapi ubek bayar. Ya kan ubek klinik kena ubek awak dah. Business is business. Ya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.